berdebat saat kau menatapku. Dari salah tingkah bicara sama kamu, bibirku terbungkam melihat senyummu. Aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan dandannya jangan kelamaan dong. Udah siang nih. Ntar dodol kita nggak laku deh. Gak apa-apa Nyonya. Kan kalau cantik nanti dodolnya laku. Lu ada JP. Kalau jualan tuh modalnya suara kenceng, ame tahan capek. Itu mah udah biasa Nyanya. Mendingan juga kayak Ipeh nih, jualannya niat, rapi, cantik, wangi lagi cucunya. Nih cium, wangi kan? Tuh, makanya mendingan juga kayak gini kalau jualan. Jadi semua pembeli tuh tertarik pada beli. Jadi laku deh. Daripada kok yang jualannya bau, keringetan, mana ada yang mau beli? Ya udah deh, terserah aja deh, apa aja deh. Yang penting dodol kita laku. Iya dong ya, doain Ipeh ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Hati-hati ya, Pe. agar dirimu bisa tahu. Tisu, ayo mas, rokoknya mas. Tisu, apa air? Hah? Mbak, tisunya mbak, tisu, mas. Tisunya mas, mbak. Aku ada juga. Mbak, tisunya mbak. Mbak dari kampung ya? Kok bawa-bawa kardus? Emangnya kalau bawa-bawa kardus selalu dari kampung apa? Jualan dodol nih mas. Dodol? Dodol apaan mbak? Aduh, mas mau beli ya? Maaf ya mas, saya galak. Habis kirain mas cuma mau iseng aja. Ini enak loh mas dodolnya. Wajib dicoba dan dijamin pasti langsung ketagihan. Harganya murah aja, satunya 10.000. Kalau misalnya beli 5, gratis satu. Nih, 3, 4, 5. Beli berapa mas? Saya beli satu aja deh mbak. Beli satu? Iya satu aja. Ya udah ini 10.000. Ya makasih. Makasih. Mbak mau coba nggak mbak? Cantik-cantik jualan dodol. Terang aja lah, aku banyak yang beli. Jualan di perumahan udah sering, di bis kota apalagi. Kalau di kantoran bisa nggak ya? Laku nggak nih masalahnya? Ya nggak ada salahnya deh buat dicoba. Mungkin sekarang nih saatnya buat ngebuktiin buku marketing yang pernah gue baca. Carilah celah sekecil mungkin untuk menjual produk Anda. Ya, senyum. Selamat siang Mbak. Iya. Saya mau. Pasti Anda dari kampung ya? Emang kenapa mbak? Emangnya orang yang bawa kardus tuh selalu dari kampung ya? Itu kan udah tipikal Mbak. Coba deh, orang baru pulang mudik dari kampung pasti bawa kardus. Gini Mbak, kalau Mbak mau ngelamar kerja, mendingan tunggu aja di sana. Tapi nanti pas ketemu sama Pak Manajer, tolong kardusnya jangan dibawa ya Mbak. Mbak, sebenarnya ya, saya tuh kesini bukan mau ngelamar kerja, tapi saya tuh nggak punya. Ayo Mbak, terus kalau nggak mau ngelamar kerja, ketemu Pak Manajer mau ngapain? Iya juga ya, kalau gue ngaku mau jualan dodol, pasti bakalan diusir nih. Nggak kok mbak, saya cuma bercanda. Emang saya kesini mau ngelamar kerja. Tadi tempat tunggunya di sebelah mana? Tadi sebelah sana Mbak, duduk dulu ya, silakan. Oh iya, makasih. Loh, mana berkasnya? Masa gue tadi taruh di sini? Lili! Gue lupa lagi Lili lagi cuti hamil. Semua udah saya siapin pak, kurang lebih 30 menit lagi. Baik pak, ya kita ketemu di sana ya pak. Terima kasih. Maaf. Ya, terima kasih. Anda siapa? Bapak manajernya ya? Ya, ada keperluan apa cari saya? Saya
mau... Oh, oke, saya ngerti. Kalau gitu sekarang kamu ikut saya ada meeting, ambil keperluan bareng kamu dan kita berangkat sekarang. Nanti saya jelasin semuanya di mobil. Yuk. Ya, nanti kamu copy file-file ini ya, dan pastikan tersusun rapi di meja rapat, oke? Dan pastikan semua peralatan berfungsi dengan baik, dari audio, screen, dan segala macamnya. Saya nggak mau sampai ada komplain dari peserta rapat, kamu ngerti? Pokoknya ikutin aja omongan saya. Ya, jadi sekretaris memang susah-susah gampang. Tapi kalau misalkan kamu udah jalanin, kamu pasti akan terbiasa dan semua berjalan lancar, oke? Percaya sama saya. Sekretaris, Pak? Ya. Loh, bukannya kamu yang ngelamar jadi sekretaris di kantor saya? Bukan, Pak. Saya tuh mau ini. Di kampung ya? Kok bawa kardus sih? Iya, Pak. Saya di kampung. Puas. Enggak. Saya belum puas kalau misalkan saya belum lihat hasil kerja kamu. Yang ini juga. Nah, nanti kita akan bikin setiap bangunan itu saling berintegrasi dengan yang lain. Jadi tidak akan ada namanya bangunan yang terbangun dengan percuma. Untuk masalah sisa space, nanti kita akan bikin jalur hijau, sekalian kita tempatkan di situ tempat pembuangan sekaligus pengolahan limbah. Dan untuk masalah sarana, kita sajikan lengkap. Dari pendidikan, hiburan, serta kuliner, semuanya ada. Halo Yang, kamu mau banget sih? Aku bingung nih milih gaun. Iya sayang, tapi kan masalah sepele kayak gitu bisa kita bahas nanti. Aku sekarang lagi sibuk. Kalau kamu sibuk, kenapa bisa angkat telepon aku? Kamu bohong kan? Aku lagi break 15 menit dan sebentar lagi aku harus balik lagi ke dalam untuk meeting, oke? Ya udah, gaunnya warna apa? Merah apa hitam? Oke, gini. Gini sayang ya. Kamu pakai gaun dengan model apapun atau warna apapun, kamu akan selalu terlihat cantik. Oke, jadi terserah kamu pilih yang mana. Sekarang aku harus balik lagi ke dalam untuk meeting, oke? I love you sayang. Muah, bye. Makasih ya sayang. Love you too. Silakan, Pak. Ini dulu, Pak. Ini untuk Bapak. Apa ini? Itu dodol, Pak. Saya tahu ini dodol. Tapi hubungannya apa dengan meeting kali ini? Jadi meeting kita kali ini kan membahas tentang blok ini, blok itu, sempat bicarain juga tentang sentra kuliner. Nah, menurut saya Pak, yang namanya dodol ini adalah makanan wajib yang harus ada. Dodol ini kan termasuk salah satu makanan khas dari Indonesia, makanan tradisional ya. Ada dodol Garut, Betawi, ada juga dari Jawa. Mungkin Bapak sama Ibu bisa bilangnya jenang. Jadi, ini cenderamata meeting kita hari ini. Iya Pak. Pak Ivan ini hebat sekali. Punya tim yang menyiapkan segala sesuatunya dengan matang. Ide menyiapkan dodol ini, itu suatu ide yang bagus sekali. Dan rasanya enak sekali. Dodol, Pak. Ini ada satu lagi buat Pak Ivan. Gimana, enak kan Bu? Enak. Saya ucapkan terima kasih banyak sama kamu. Karena tadi kamu sudah bantuin saya banyak. Dan akhirnya meeting saya berjalan dengan lancar dan baik. Semuanya berhasil. Kalau gitu kamu besok langsung boleh kerja. Saya nggak perlulah interview atau lihat track record kamu. Karena saya rasa kamu udah cukup kompeten untuk jadi sekretaris saya yang bisa diandalkan. Oke? Pak, saya itu kesini bukan mau jadi sekretaris Pak. Saya mau dagang dodol. Terus? Kenapa kamu tadi ngelamar kerja di tempat saya? Itu salah paham Pak. Saya itu kesini mau nawarin dodol Pak. Ya siapa tahu ada pegawai Bapak yang tertarik mau beli. Kenapa kamu nggak bilang sama saya dari tadi? Gimana sih yang bilang dari tadi Pak? Orang Bapak nyerocos terus. Kuping saya sampai pengang nih Pak. Wah, sekarang segini aja Pak. Karena dodol saya laku 20 biji, berarti Bapak harus bayar 200.000. 20 dikali 10.000, 200.000. Sebenarnya sih Bapak dapat gratis 4 Pak. Soalnya kan saya jualnya kalau Bapak beli 5 gratis 1. Tapi karena tadi Udah. Sekarang saya yang pengang nih.
Nih, ada uang. Kamu ambil. Wah Pak, banyak banget. Ini sih kelebihan. Udah, nggak apa-apa. Sisanya ambil aja. Oh jangan Pak. Saya itu dagang sesuai dengan apa yang saya jual Pak. Jadi lebih baik Pak, kalau misalnya Bapak mau ngasih lebih uang, Bapak kasih aja sama anak yatim piatu. Sebenarnya juga saya anak yatim piatu sih Pak, tapi saya kan masih bisa usaha. Ini Pak, laporan hasil meeting tadi. Laris. Makasih Pak. Aneh banget tuh cewek. Dikasih kerjaan enak malah milih jual dodol. Cewek dodol. Assalamualaikum Nyonya. Ya ilah, nih bocah kayak film India aja lo langsung melek. Lo kira buat tiang apa? Nyonya, dodol kita hari ini laku loh. Alhamdulillah. Iya makanya Nya, kalau tiap hari EP dandan terus tuh jangan suka protes. Kan bagusnya. Ya udah, sekarang lu mandi dulu ya. Ah nggak mau. Nyonya sini. Nyonya istirahat aja. Ini bersama IP ya. Ih, kagak usah. Enggak Kagak apa-apa. usah. Enggak apa-apa Nyonya. Nyonya istirahat aja. Dengerin nih, lagian Pak Mali kalau kerjaan kagak dikelarin, nanti Nyonya dapat laki brewokan. Emang Nyonya mau kawin lagi? Ya iyalah kalau ada aki-aki yang ganteng, cakep, kaya, ya gua mau. Ya ganteng. Nyonya, aki-aki ganteng emang masih ada. Kalau yang keriput sih banyak. Ipe. Bagus juga hasil laporan kerja si tukang dodol itu. Rapi, detail. Wah, dia pantas nih gantiin si Lili. Tapi gue harus nyari dia kemana ya? Gimana hasil meeting kemarin? Pasti lu gagal kan dapetin proyek? Sorry. Kayaknya malahan yang sering gue denger lu yang nggak pernah ngagolin proyek apapun. Lu kan kerja di sini atas bantuan om lu yang mohon sama Big Boss. Jadi salah kalau lu kasih pertanyaan itu ke gue. Harusnya lu tanya sama diri lu sendiri. Sombong. Bentar lagi karir lo akan hancur, Van. Dan gue akan gantiin posisi lo. Kamu lagi nunggu telepon dari siapa sih? Oh, enggak kok. Kalau enggak, kenapa kamu liatin HP kamu terus? Bentar ya Sin. Ivan, ih. Halo. Iya Sri. Gimana? Udah dapat si tukang dodol itu? Iya kalau nggak salah namanya Ipek kemarin. Iya saya ngerti Sri. Cuman saya minta tolong. Ini diusahakan banget karena ini penting. Iya terima kasih. Iya sama-sama Sri. Iya. Van, kamu nyari tukang dodol. Buat apa sih? Kemarin waktu aku mau meeting, ada tukang dodol datang ke kantor. Aku pikir dia mau ngelamar jadi sekretaris, makanya aku ajak meeting. Hasil laporannya bagus, makanya aku butuh dia. Tukang dodolnya perempuan. Cewek, namanya juga Ipe. Terus cantik. Sin, udah deh. Gak
usah cemburu. Ih, gimana kok nggak cemburu sama kamu? Kamu jadi tukang dodol sampai kamu nggak selera makan kayak gitu. Ini makan kamu ini nggak disentuh sama sekali. Gimana kok nggak cemburu? Iya, aku makan. Selamat siang Pak, saya jualan dodol nih Pak. Dodol. Iya Pak, dodol Betawi asli buatan nenek saya, enak loh Pak. Dijamin ketagihan, pokoknya murah Pak harganya. Mau coba nggak Pak? Sales zaman sekarang caranya macam-macam ya. Kemarin juga ada yang jualan rokok, cantik-cantik kayak kamu. Padahal dulu yang cantik begitu kan biasanya ikut pemilihan cover majalah. Bapak nih bisa aja. Tapi emang bener sih Pak, kalau dipikir-pikir ya, persaingan zaman sekarang tuh emang semakin ketat. Makanya, karena saya nggak bisa jadi model, ya saya jualan dodol deh Pak. Jadi gimana nih Pak, Bapak mau beli nggak dodol saya? Kalau Bapak beli 5, bonus 1 deh buat Bapak. Oke, kalau gitu saya beli 5 ya. Sih, enak Pak buat oleh-oleh, buat teman-teman kantor. 2, 4, 5, bonus 1. Terima kasih Pak. Berhenti dulu dong, bukan Dadan. Lu jangan coba-coba ngerebut lahan gua. Lahan apaan? Ngigo lu Bang, di Jakarta mana ada sawah? Maksud gua lahan tempat jual itu punya gua. Udah lu tenang aja Bang, lahan kerjaan lu tuh beda sama gue. Nih lu jual macam-macam, gue cuma 1 dodol doang. Asal lu tahu ya, yang boleh jualan di HT itu cuma gua, yang lain kagak boleh. Itu sudah peraturan. Ngerti gak lu? Enggak. Lu, kok enggak? Ya enggak lah, mana ada peraturannya? Emang ada tulisannya? Dilarang jualan di halte ini kecuali lo. Asal aja. Alah, lu berisik ah. Lu jangan berani sama gua. Cewek ya. Lu nggak tahu apa gue cucunya Nyanya? Hah, Nyanya gue jagoan tahu. Macem-macem lu ya. Ada. Kantip. Kantip. Lo jangan macem-macem sama gue ya. Siapapun boleh jualan di halte itu. Ngerti nggak lo? Iya ngerti Pak. Lo nggak khawatir Bang. Ampun. Rezeki itu udah ada yang ngatur tau nggak? Iya. Ampun nggak lo? Ampun Pak. Ampun. Ente kirim aja 20 karung tuh beras. Stok di sini udah habis, Bos. Iya. Ane tunggu toko Ane ya. Ya, makasih. Bang Junet. Hai, Pak. Baru pulang, Pak? Iya nih Bang. Gimana dodolnya? Laku? Ya lumayan nih, tinggal sisa 6. Bang, kayak biasa ya, pesan gula merah, beras ketan sama terigu. Kayak biasa, bisa diantar ke rumah kan? Buat tipe apa sih yang nggak bisa? Ya bisa lah, orang biasanya kayak gitu. Nih uangnya. Makasih ya. Iya, sama-sama, Pe. Yuk. Ipe. Cakep aja sih lu. Pe, Ya. ada si Junet tuh. Biarin aja deh, paling cuma nganterin bahan pesanan doang. Dia mau ketemu lu. Temuin aja dulu. Kesianan ah. Aduh, mau ngapain sih? Ngapain Kesian. coba? Nyanyi aja deh. Dia temuin dulu. Aduh, nih orang pasti ada maunya nih, minta ketemu. Males. Ipe, lagi ngapain, Pe? Ganggu nggak? Banget deh. Itu pesanannya udah Abang anterin. Abang? Sejak kapan udah dipanggil abang? Gue tahu. Jangan-jangan Nyanya tuh tadi sengaja nih nemuin gue sama lo buat ngebongkar rahasia. Ternyata selama ini kita kakak adik. Buset dah. Begini nih, kalau keseringan nonton sinetron yang ceritanya anak ketuker mulu. Pe, kan pengen juga gue dipanggil abang biar mesra. Mesra apaan? Gue manggil tukang bakso aja abang. Ya, Pe. Susah banget sih ngomong sama lu, kagak nyambung-nyambung sih, Pe. Bukan gak nyambung-nyambung, ngomongnya aja yang gak jelas. Oh, jadi lu butuh penjelasan. Oke. Gue jelasin. Sebenarnya gue udah lama nahan ini, Pe. Menahan apaan sih? No, sana ke belakang daripada kencing batu. Ya, gue bukan nahan kencing, Pe.
Sebenarnya gua tuh udah lama naksir sama lu. Lu mau kan jadi pacar gua? Maaf kagak romantis-romantisnya ya. Kalau acaranya pakai kagak aci, nanti diulangin lagi dah. Bukan Jun, bukan masalah aci nggak aci. Lo kan tau sendiri, gue tuh paling sensi banget kalau misalnya lo udah nanya soal ginian. Lo harus tahu dong Jun, kita tuh kan temennya udah dari kecil, jadi nggak mungkin kalau kita pacaran, yeay. Ya elah Peh, lu kagak ada basa-basinya banget sih sama gua. Paling enggak lu bilang, ntar ya Jun, gue pikirin dulu. Kan gue jadi ada harapan begitu Peh. Nah, itu dia yang gue takutin Jun. Gue nggak mau lo tuh kayak ngerasa gue ngasih harapan palsu sama lo. Lo ngerti dong Jun. Daripada kayak ginian gue mendingan tidur deh. Peh, Makasih pesanannya ya. Peh, tapi ya susah banget sih ngomong sama lu Peh. Kawan. Di mana laporan itu? Tadi gue taruh di sini. Mana harus selain Jun lagi? Ya. Iya sayang. Iya, aku inget kok. Ya, sampai ketemu di sana ya. Dah. Gua harus cari si tukang dodol itu. Siapa tahu aja dia punya backup-annya. Bang, tunggu bang, tunggu. Au, aduh, ya, pakai copot segala lagi. Aduh, sakit, aduh, keseleo, aduh. Susah banget sih jualan dodol aja. Apa? Materinya hilang? Kok bisa? Saya juga kurang tahu, Pak. Padahal seingat saya sudah taruh di laci meja kantor saya. Tapi materi itu besok akan saya bawa ke investor Jepang. Aduh, gimana kami ini? Untung Ardi udah nyiapin materi baru. Jadi saya besok pergi tanpa tangan kosong. Ivan, ayo dong Van. Kamu kan udah janji sama aku setelah makan siang kamu anterin aku ke butik. Aku udah dikirim katalog bulanan ini dan semua barang-barang itu bagus-bagus, baju, sepatu, itu tuh limited edition ya. Aduh Sin, kamu ngertiin pekerjaan aku dong. Aku harus bikin laporan materi yang baru dan aku udah dikejar deadline. Please. Tapi aku bisa kok nganterin kamu kalau kamu nggak keberatan. Emangnya kamu punya waktu? Aku ini orang yang paling bisa membagi waktu antara waktu kerjaan dan bersantai. Aku juga nggak bisa nunggu waktu kalau misalnya aku harus nunggu barang-barang di butik. Kalau misalnya nggak bisa cepat, yang ada barang-barangnya kebeli semua deh. Ntar ya. Aku pergi sama Ardi ya. Wah, ayo. Dah. Aduh, ada transit. Aduh. Kabur tahu, ada transit. Aduh, Pak, ampun Pak. Jangan Pak. Aduh Pak. Ampun, Pak, tolong Pak. Iya Pak, saya cari. Iya, ampun. Kenapa lari kayak gitu sih? Waduh, Pak, ada transit, Pak, cepetan lari. Nanti daripada ditangkap, dagangannya diambil. Ayo cepetan. Aduh. Cepetan.
Mengapa kau pergi, mengapa kau pergi di saat aku mulai mencintaimu. Berharap engkau jadi kekasih hatiku, malah kau pergi jauh dari hidupku. Menyendiri lagi di saat kau tinggalkan diriku pergi. Tak pernah ada yang menghiasi hariku di saat aku terbangun dari tidurku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku. Kan ku katakan padamu, aku sangat mencintai dirimu. Aku inginkan dirimu. Nggak nyangka. Cuma gara-gara masalah kecil aja lo sampai dipecat sama bos. Kalau gitu lu hati-hati lah. Kan selama ini yang sering bikin kesalahan lu. Dan kesalahan lu kalau ditumpuk udah setinggi Gunung Merapi kali. Kerjalah dengan baik dan benar. Kalau lu nggak pengen didepak juga sama bos. Pak Manajer, Pak Ivan. Si tukang dodol. Aduh, kenapa kamu baru nongol sekarang? Kenapa Pak? Mau beli dodol lagi? Siap. Aduh, saya bukan mau beli dodol, bukan. Saya memang sengaja nyari kamu dari kemarin. Emangnya kenapa Pak? Aduh, sudahlah. Percuma kalau hari ini udah terlanjur. Pak, Bapak ngapain bawa kardus? Kayak orang kampung aja bawa kardus. Kamu orang ke-13 yang bilang saya begitu. Emangnya kalau orang bawa kardus identik sama orang kampung? Emang, buktinya waktu itu Bapak ngadain seorang kampung gara-gara saya bawa kardus. Emang saya pernah bilang begitu? Saya juga nggak habis pikir kenapa file itu bisa hilang. Padahal saya ingat saya yakin banget saya sudah taruh di laci meja kantor saya. Emang soalnya penting banget ya Pak? Itu kan cuma laporan meeting aja. Ya penting lah. File itu yang nantinya kita akan bawa ke technical meeting untuk cari investor asing. Karena memang perusahaan kita join dengan banyak pihak. Nah, yang meeting sama kita kemarin itu salah satu investor lokal. Terus? Sekarang Bapak mau ngapain dong? Ya, cari kerja lagi lah daripada saya nganggur. Pak, kalau menurut saya ya, daripada Bapak susah cari kerja, gimana kalau Bapak ikutan jualan dodol aja nih kayak saya? Jual dodol? Enggak lah. Emangnya kenapa Pak? Gengsi ya? Enggak. Bukan itu maksud saya. Saya nggak bisa jualan. Bilang aja Bapak gengsi. Kalau saya sih ya Pak, cuek aja. Malahan bisa dibilang saya bangga sama saya sendiri. Soalnya, walaupun orang bilang cuma jualan dodol, tetap aja kan namanya pengusaha. Ya, walaupun skalanya masih rendah dan rumahan, tetap aja nggak masalah kok. Maaf ya. Saya nggak bermaksud menyinggung kamu. Oke deh, kalau gitu saya harus ke bengkel. Saya harus ngambil mobil saya yang tadi di servis. Kamu mau ikut saya? Nanti saya antar pulang. Gak usah Pak, makasih. Biar saya pulang pakai Metro Mini aja. Lagian masih harus jualan nih dodolnya. Udah, kalau gitu saya duluan ya. Iya, makasih ya takdirannya. Mari. Selamat siang. Selamat siang. Boleh saya ketemu dengan bagian HRD, Pak? Boleh tahu keperluannya apa, Pak? Begini, Mbak.
Kebetulan saya lihat informasi di bursa kerja, katanya perusahaan ini lagi butuh banyak pegawai. Oh iya betul, tapi Bapak nggak perlu menghadap HRD kok. Bisa langsung sama saya juga nggak apa-apa. Oh gitu ya? Silakan Bapak isi formulir pendaftarannya dan cukup membayar 50.000 saja. Loh, sebentar Mbak. Maaf, kalau boleh tahu kerjaannya apa ya? Kok pakai disuruh ngisi formulir, bayar 50.000, udah kayak daftar sekolah. Iya Pak, jadi Bapak harus jadi member dan tugasnya menjual produk perusahaan kami. Sistem pembayaran gajinya nanti kita bagi hasil. Keuntungan yang Bapak dapatkan bisa melebihi gaji karyawan pada umumnya loh. Enak kan? Apanya yang enak kalau gitu Mbak? Mbak, di mana-mana orang kerja itu untuk dapat uang. Di sini kok malah disuruh ngisi formulir, keluar uang 50.000, suruh jual produk. Enak di situ nggak enak di saya dong. Nggak jadi deh. Yuk. Cindy, kamu kemana aja? Kok dari tadi aku telepon HP kamu nggak aktif? Aku ganti nomor. Loh, kok kamu nggak ngabarin aku? Gue yang larang. Lu? Iya. Ada urusan apa lu ngelarang-larang Cindy? Emang lu siapanya dia? Pacarnya. Sin, apa benar begitu? Abis kamu, Van, kamu nggak pernah punya waktu buat aku. Setiap aku nanya apa, kamu nggak pernah bisa ngasih jawaban. Karena pertanyaan kamu nggak penting. Yang kamu tanyain model baju, warna baju, bentuk gaun. Harusnya masalah sepele kayak gitu kamu bisa putusin sendiri dong. Justru karena itu, apa gunanya pacaran kalau misalnya kita nggak bisa bertukar pendapat? Hal-hal kecil yang kayak gitu aku nggak bisa dapat dari kamu. Beda kayak Ardi. Memang lo ya. Tega-teganya lu nusuk gue dari belakang. Kalau gua nusuk lo dari depan, ya ketahuan lah. Mikir dong, makanya pakai ini. Yuk. Apa lagi sih? Ini Pak, saya jual dodol nih Pak, murah aja, 10.000, kalau beli 5 gratis 1. Mbak, mobil saya lagi mogok, malah tawarin dodol. Pak manajer, Ipe. Aduh, maaf ya. Saya nggak ada maksud ngomel sama kamu. Saya kesel banget hari ini. kesel kenapa Pak? Ya, kamu lihat sendiri lah. Mobil saya mogok. Dari tadi saya muter-muter cari kerja nggak dapet-dapet. Terus pacar saya diambil sama teman sendiri. Wah Pak, itu sih namanya udah jatuh ketimpa beton Pak. Tangga kali, Pe. Salah Pak, beton. Kalau tangga sih masih mending, apalagi kalau tangganya dari bambu. Terus Pak, sekarang Bapak tuh ngelamar kerja kemana lagi? Nggak tahu, Pe. Saya masih bingung. Bapak sih nggak mau diajak jualan dodol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya Pak, ayo sini masuk. Jangan malu-malu sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyanya ini kenalin yang waktu itu ngeborong dodol kita. Oh, Nyanya, neneknya Ipe. Saya Ivan, Bu. Mau borong dodol lagi? Bukan mau ngeborong Nyanya, tapi dia kesini mau ngebantuin kita bikin dodol. Ah, mau bantuin bikin dodol? Emangnya bisa? Enggak. Kamu lihat sendiri kan?
Nenek kamu aja nggak percaya sama saya. Gimana mau percaya? Orang disuruh ngaduk dodol aja nggak mau. Saya bukan yang nggak mau. Saya nggak bisa. Belum dicoba udah bilang nggak bisa. Sebenarnya Bapak mau nggak sih kerja di tempat saya? Saya memang butuh pekerjaan. Tapi bukan pekerjaan seperti ini yang saya mau. Ya elah. Terus ngapain ngikutin gue dong? Buang-buang waktu aja. Nyolot. Dan listrik, dan air, telepon, untuk kredit. Pusing. Tagihan semua isinya. Kalau gua nggak dapet kerja, bakal repot nih urusan. Masa narik tabungan terus? Lama-lama bisa habis juga tuh duit. Apa gue terima tawaran IP ya? Masa mantan manajer jual dodol? Yang bener aja. Saya mau jual dodol. Serius nih Pak? Toh, nih parut kelapanya ya. Ya. Sebanyak ini saya harus marut sendiri. Ya iyalah. Masa sih lu mesti ngundang orang se-RT? Saya pikir bikin dodol gampangnya. Lagian siapa yang bilang gampang? Ya saya pikir kayak bikin kue gitu. Bikin adonan dulu, adonan masukin cetakan, cetakan masukin oven. Nah itu bedanya kue ame dodol. Kalau kue ditelen langsung kelar di urusannya. Nah kalau dodol lu mesti emut-emut dulu. Lu kunyah-kunyah. Pakai acara nempel lagi di tenggorokan. Baru diturun ke perut. Berarti makan kue sama makan dodol sensasinya beda ya? Nah lu tahu itu Tong. Tong, sensasi apaan sih? Sensasi itu apa ya bahasa gampangnya? Rasanya. Tapi ini rasanya yang gimana gitu. Oh, kayak gelisah gitu ya? Geli-geli basah gitu. Kayak kalau lagi digelitikin apa kayak mau ngompol deh gitu. Kenapa ketawa? Hanya mah ada aja. Aku bikin dodol dulu. Awas gelisahnya. Mas, mau coba dodolnya nggak? Sorry. Iya. Tukang dodol. Mbak tukang dodol. Mbak. Kamu mau beli dodol? Kan nggak enak. Siang Mbak, mau beli dodolnya ya? Ini kalau beli 5 gratisan. Ima, Ipa. Siapa ya? Ipe nama saya Mbak. Oh iya Ipe. Kamu pacaran sama mantan saya ya? Mantannya Mbak. Ah, siapa Mbak? Mbak bercanda kali. Sama Mbak aja saya nggak kenal, apalagi sama mantannya. Kamu kenal Ivan kan? Kau pacaran sama dia? Oh, Pak Ivan yang manajer itu ya? Bukan, bekas manajer. Oh, jadi Mas juga kenal sama Pak Ivan ya? Berarti kalian beneran pacaran? Banget tuh orang. Masa dia selingkuh sama cewek tukang dodol kayak gini? Nggak level. Maaf ya Mbak, emang apa salahnya jualan dodol? Yang penting saya ini usaha Mbak. Ya daripada hidupnya harus bergantung sama orang lain, mending juga jualan. Maksud kamu? Udah. Kamu ngapain sih ngurusin cewek kayak gini?
Bener omongan aku kan? Kalau Ivan itu selingkuh. Jadi kamu nggak perlu mikirin Ivan lagi. Udah yuk, cabut. Beli enggak malah ngajakin berantem. Dasar dodol. Saya mampun. Saya nggak bisa marut kelapa. Masa saya baru marut satu kelapa aja keringat saya udah kayak dorong truk. Makanya, mana ada anak sekarang yang mau bikin dodol kayak gini nih, kagak sabaran. Tong, lu jangan lihat susahnya, tapi lihat artinya. Kita di sini dituntut harus sabar, tawakal. Apalagi kalau mau hasil dodol kita jadi bagus dan enak. Ngerjain pekerjaan apapun, kita mesti sabar, tawakal sama ikhlas. Insya Allah, pekerjaan apapun yang lo kerjain, hasilnya akan bagus. Beh, kamu udah pulang? Baru aja pulang, Pak. Pak, saya tadi ketemu sama mantan pacar Bapak ya. Kok kamu kenal? Ya, kenalnya juga baru di mall sih. Terus dia sama pacar barunya gitu, Pak. Tapi bikin saya bingung, kok dia bisa tahu nama saya ya, Pak? Emangnya dulu Bapak pernah berantem sama dia gara-gara saya, Pak? Ya, gitu deh. Dulu waktu saya nyari kamu, tiba-tiba dia cemburu nggak jelas gitu lah. Berarti saya bangga nih, Pak. Hebat juga ya saya. Berarti saya bisa bikin hubungan orang putus, Pak. Bercanda, Pak, bercanda. Tapi emang bener, Pak. Dipikir-pikir mantan Bapak tuh emang gak penting banget. Nyebelin, Pak, orangnya. Udah lah, kalau nggak penting jadi bahas, saya juga males. Jadi gimana, Pak Ivan? Udah beres bikin dodolnya? Udah, kamu lihat aja nih. Tuh, 1, 2, 3. Udah berdarah semua gara-gara marut kelapa. Kebayang perih. Ternyata bikin dodol tuh susah ya. Saya marut tadi sekuat tenaga, malah jadi kayak gini. Tawan mukul preman berdarah begini. Berarti sekarang udah jago dong bikin dodol. Belum juga sih. Tapi tadi saya sempet angkat tangan loh. Kenapa? Ya saya salut lah sama Nyanya. Nyanya udah setua itu tapi masih kuat bikin dodol. Tadi Nyanya itu bilang sama saya, bikin dodol tuh ternyata belajar untuk sabar, ikhlas, tawakal. Sementara itu bertolak belakang banget sama saya. Kamu tau lah, saya orangnya ambisius dan cenderung buru-buru malah. Sini, Pak, tangannya. Diobatin. Oh. Saya juga dulu ya, Pak, males banget kalau misalnya disuruh bikin dodol. Abis prosesnya itu loh, Pak, ribet banget kan. Terus gara-gara dodol juga saya jadi belajar banyak sih. Jadi belajar banyak buat sabar. Bapak bayangin aja, masa tiba-tiba ada pembeli yang ngotot banget nawar-nawar harga, tau-taunya nggak jadi. Nyebelin nggak tuh, Pak? Ngajar dong. Ya kan? Terus selain itu juga saya jadi sabar ngadepin orang-orang yang hina saya, Pak. Dah. Makasih ya, Pak. Makasih juga ya, Pak, udah mau bantuin Nyanya bikin dodol. Saya seneng kok bantuin. Sekalian belajar. Ayo cepat! Woi!
Makasih Mas ya. Iya, sama-sama. Lain kali hati-hati, Pak. Ivan ya? Pak. Pak Amir. Apa kabar, Pak? Baik, Van. Waduh, saya dengar kabar kamu dipecat sama Pak John ya. Benar-benar keterlaluan tuh Pak John. Saya nggak nyangka orang seperti gitu bisa mecat kamu. Tapi kemarin memang saya yang salah, Pak. Saya yang teledor karena ya ini menyangkut bisnis perusahaan. Ya udah, kalau gitu kamu kerja tempat saya aja. Gimana? Saya perlu banget orang seperti kamu loh. Bapak serius? Serius banget, Van. Oke, Pak. Bagus kalau gitu. Besok kamu datang ke kantor saya ya. Baik, Pak. Makasih, Van ya. Aduh, kalau nggak ada kamu repot ya. Saya yang terima kasih. Mari ya. Iya. Hati-hati, Pak. Salam buat keluarga di rumah. Oh, iya. Doain hari ini laku semua ya, Nya. Udah biarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ivan. Saya punya kabar baik. Apaan? Mulai hari ini saya resmi bekerja lagi. Kemarin saya ditawarin sama bekas klien saya. Oh ya? Serius, Pak? Wah, selamat ya. Makasih, Pe. Kamu kemana? Jualan? Iyalah, Pak, jualan dong. Yuk, saya antar. Gak usah, kan Bapak harus kerja. Tadi pagi saya sudah ketemu sama bos saya. Sebenarnya saya resmi kerjanya besok. Jadi sekarang saya free. Oh gitu. Yuk. Ya udah deh, nggak apa-apa. Saya sih seneng-seneng aja dianterin. Ya, kasih jangan lupa. Udah, semuanya. Udah Nyonya. Saya mau kamu jadi sekretaris saya. Kamu mau kan bantuin saya? Aduh, Pak. Saya kan udah bilang, Pak. Saya tuh nggak tertarik jadi sekretaris. Lagian saya kan cuma lulusan SMA. Tapi kamu sudah bisa membuktikan kalau kamu itu bisa. Kerjaan kamu bagus loh, Pe. Menurut saya, kamu nggak kalah sama yang benar-benar sekolah lulusan sekretaris. Pak, pokoknya niat saya sudah bulat. Saya cuma pengen jadi penjual dodol. Mungkin kedengarannya agak-agak aneh ya, Pak. Habisnya gimana? Saya tuh pengen banget, Pak, ngejadiin dodol itu jadi makanan yang terkenal. Dodol kan sudah terkenal, Pe. Iya, semua orang emang kenal sama dodol. Tapi, Pak, masalahnya tidak semua orang juga mau untuk makan dodol. Ya, alasannya macam-macam. Ada yang bilang kampungan lah, nggak elit lah, malu lah. Buktinya kalau ada tamu, mereka pasti dikasihnya makanan kaleng, kalau nggak kue-kue apa gitu dibanding dodol. Nah, itu dia, Pak, pandangan yang pengen saya rubah. Dan orang seperti kamu lah yang sebenarnya saya cari untuk jadi sekretaris. Sekali enggak, tetap enggak, Pak. Pak, saya berhenti depan aja nih, Pak. Misi, Ibu Bapak, saya ada dodol nih, Pak, asli Betawi. Murah aja, cuma 10.000, Pak. Kok cantik-cantik jualan dodol sih, Mbak? Ih, genit deh. Ibu cobain dong dodolnya, ayo dong. Asli Betawi ini Bu, enak banget. Bu, enak, Bu. Aduh, kamu ganteng-ganteng jualan dodol juga. Kalau kita Ibu beli 5 deh. Dasar gatel. Taruhin dong. Mas, beli dodolnya ya, Mas. Ini enak banget loh. Beli 5 dari 1. Kalau beli 5 gratis 1. Buat pacarnya Mas di rumah. Selamat siang, Mbak. Dodolnya enggak? Enak banget loh. Asli Betawi, Mbak. Cobain, Mbak. 1.000 doang, Mbak. Mbak, dodol, Mbak. Wah, tunggu dodol. Aku suka sama kamu. Masa orang jual dodol disangkain ngatain dodol? Apa sih? Aku jadi salah tingkah bicara sama kamu. Bibirku terbuka. Kamu tuh ternyata orangnya ulet,
bekerja keras, pantang menyerah. Padahal setelah saya rasain jual dodol itu ternyata capek loh. Ya gimana Pak, kalau saya sih cuma nikmatin hidup aja. Keringat kamu banyak tuh. Tuh. Caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Saya masih berharap kamu mau jadi sekretaris saya. Aduh, Bapak tuh bener-bener pantang nyerah ya. Kan saya belajar dari kamu. Ayolah, ayo bantuin saya. Saya benar-benar butuh orang kayak kamu. Please bantuin saya. Mau kan? Ayolah. Ya udah deh Pak, saya mau jadi sekretaris Bapak lagi. Bener, Pak? Yakin kamu? Iya. Makasih, Pak. Makasih. Maaf. Saya terlalu senang. Ayo. Ya. Silakan. Makasih. Awas. Hijau. Kacau. Udah nyampe, Pe? Ipe. Ya ampun, nih cewek belangsak juga tidurnya. Waduh, berat banget sih, Pe. Aduh. Bang. Gue bilangin sama lo ya, lu jangan coba-coba ngerebut cewek gue. Maaf, cewek abang siapa ya? Jah, dia pakai nanya lagi. Ya si Ipe lah. Gue kasih tahu sama lo, walaupun gue belum pernah pacaran, tapi si Ipe itu cewek gue. Abang nih gimana sih, katanya pacarnya Ipe tapi belum pernah pacaran? Aneh. Jangan banyak bacot lu. Pokoknya lu gak boleh deketin dia. Lu mau ngerebut dia, lu bakal berhadapan nih sama Junaidi, pendekar masa depan. Nih lu lihat deh. Set. Nih, lu rasain. Rasain. Nih. Tuh. Hah? Nih, set. Aduh, pinggang gua. Ampun. Kalah gue. Hatiku berkata ingin katakan cinta, namun aku malu untuk
berdebat saat kau menatapku. Dari salah tingkah bicara sama kamu, bibirku terbungkam melihat senyummu. Aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa. Bagaimana caranya agar dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Oke, saya minta kalau misalkan udah beres, saya minta di copy jadi 5 draft ya buat besok ya. Oke? Cindy? Aku mau ngajak kamu makan siang, kamu datang nggak? Aku tak kuasa saat di depan. Sorry Cindy, aku sibuk. Tapi kata tukang dodol itu, kamu gak sibuk kok. Maaf ganggu sebentar Pak. Ini laporannya udah saya perbaiki. Ada yang bisa saya bantu lagi? Kata Pak Ivan, fotokopi jadi 5 draft. Nih. Ayo. Sin. Ayo. Saya cilik bos kamu ya. Berkali-kali aku telepon kamu tuh susah banget, nggak pernah aktif. Oke. Nomor apa yang lama masih aktif? Tuli terus kok. Padahal kan aku kangen banget sama kamu. Van, aku mau curhat deh. Sin, sorry, nggak enak dilihat banyak orang. Apalagi kalau sampai Ardi tahu. Ivan, aku sama Ardi tuh udah putus. Aku sebel sama dia. Sekarang ini dia nggak bisa ketemu sama aku. Katanya sih sibuk gara-gara proyek-proyeknya itu gagal semua. Sin, please. Kenapa sih? Gak enak sama karyawan-karyawan aku. Pacar aku. Pak Ivan, Ya. ini desain yang udah di-approve sama Pak Amir. Apa sih, Kat? Siapa yang ngeliatin Mbak? Tuh, kepalanya tuh banyak lalat. Ih, banyak banget. Nempel-nempel. Lalat? Mana? Ih. Ivan. Aduh, kamu mau kemana? Sorry Sin, aku harus balik kerja. Aku nggak bisa diganggu. Ya, jadi kalau misalkan kamu ada apa-apa, kamu bisa ke sekretaris aku, oke? Namanya Ipe. Aduh, maaf, saya juga sibuk. Pe, bisa bantuin Nyak bungkusin dodol nggak? Aduh, Nyak, kalau nanti boleh nggak? Soalnya kerjaannya masih numpuk nih. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nyanya kecewa ya. Aduh, maaf ya. Tapi gini deh, kalau misalnya semuanya udah beres, janji pasti bakalan dibantuin ya. Iya. Maaf ya, Nyak. Iya. Halo sayang, kamu lagi sibuk ya? Aku bawa makanan, jadi kamu gak usah capek-capek keluar. Aku yang masak loh. Kamu yang masak? Dari kapan kamu bisa masak? Kok kamu gak percaya gitu sih? Aku kan belajar masak kilat. Ya pesantren. Kok kamu ketus sih kayak si tukang dodol itu? Adong. Ivan, ayo dong. Sin, ini bukan jam istirahat. Ini masih jam kerja. Dan pekerjaan aku masih numpuk. Tapi kan aku masak buat kamu ya. Dong. Nah. Permisi, Pak. Ya. Tadi Pak Amir titip pesan, katanya meeting dimajuin jadi jam 1. 15 menit lagi, Pak. Oke. Makasih, Be. Iya, dan semua keperluan Bapak udah saya siapin di ruang meeting.
Tuh kan, tentu aku bawain makan. Coba kalau enggak, kamu bisa kelaparan nanti pas meeting. Lagi ya. Sayang. Ayo dong buat aku. Ya. Nah, gitu dong. Saya tunggu di ruang meeting. Oke, Pak. Enak juga aja tukang dodol. Derajatnya langsung naik jadi sekretaris. Itu tuh sama aja kayak orang miskin langsung naik derajatnya kayak orang kaya. Iya kan? Mbak itu sebenarnya ada masalah apa sih sama saya? Kalau menurut saya Mbak, semua orang dari kalangan manapun juga bisa-bisa aja kok jadi sekretaris. Nggak penting status sosialnya apa. Yang penting itu pintar dan punya skill. Gimana kamu pinter kalau setiap hari kamu makannya dodol? Emang ada gizinya ya? Enggak. Emangnya menurut Mbak kalau saya jualan dodol tiap hari saya makan dodol gitu? Sempit banget sih pikirannya. Pantesan ya Mbak itu kerjaannya cuma satu, nempelin cowok-cowok doang. Jangan-jangan Mbak lagi nih yang makanan gizinya kurang. Kamu ya? Nih Mbak, nih buktinya nih. Kalau gizinya bagus, refleksi juga bagus. Dasar tukang dodol. Lo tuh ngabisin waktu gue. Dodol. Selamat sore. Mbak, saya ada dodol nih. Mas, enak loh. Dodolnya dari Betawi. Murah aja. Cuma 10.000. Nih, enak loh. Ada yang mau? Mas. Mbak, daripada Mas di rumah, nih makan dodol, Mas. Enak, Lu Mas. emang gak tau malu ya? Udah jadi sekretaris tapi masih jualan dodol. Lo usil banget sih, Mbak. Gue yang jualan kok malah jadi yang repot ya? Jadi heran deh. Hah? Bikin lo rugi juga enggak. Lagian Pak Ivan aja ngebolehin kok gue jualan dodol. Jelas lo ngerugiin gue. Lo mau tau apa alasannya gue sama Ivan putus? Itu semua tuh gara-gara lo. Oh, jangan-jangan lo minta dikasihanin biar dapat kerjaan ya? Sembarangan banget sih ngomongnya. Asal Mbak tahu ya, Pak Ivan itu yang nyuruh gue kerja sama dia. Bukan gue yang minta kerjaan ke dia, enak aja. Mas-mas, mbak-mbak sekalian, coba didengerin ya. Cewek tukang dodol satu ini, itu bisanya ngerayu, minta dikasihanin, sama nipu orang. Jadi hati-hati, siapa tahu dodolnya itu ada racun. Oke? PI 37. Udah, Pe. Lu tidur aja. Besok kan lu mesti berangkat kerja pagi-pagi. Kerja apaan ya? Kok malah nanya? Ya jadi sekretarisnya Pak Ivan. Biasanya kan lu sibuk. Nya, maafin Ipe ya, Nya. Dari kemarin-kemarin kayaknya Ipe tuh kurang merhatiin Nyanya. Tapi mulai sekarang sih enggak. Ipe janji tiap hari jam berapapun pasti Ipe bakal bantuin Nyanya. Lah kenapa? Soalnya Ipe udah gak jadi sekretaris lagi, Nya. Emangnya lu salah apa, Pe? Ipe gak salah apa-apa sih, Nya. Pak Ivan juga gak salah apa-apa kok. Ya, pokoknya Ipe udah gak mau jadi sekretaris aja. Lu berantem ya sama Pak Ivan? Enggak. Udah Nyanya gak usah dibahas. Loh. Halo, Pe? Iya, Pak. Kok kamu nggak masuk ke kantor? Atau masih di jalan? Maaf, Pak. Saya mau ngundurin diri. Loh, tunggu. Tunggu, saya nggak ngerti. Ada yang salah? Kenapa, Pe? Nggak apa-apa sih, Pak. Saya ngerasa nggak cocok aja jadi sekretaris. Loh, siapa yang bilang? Kerja kamu bagus kok. Iya, bagus buat Bapak, tapi belum tentu buat orang lain kan, Pak? Orang lain? Siapa maksud kamu? Orang kantor? Siapa? Siapa yang bilang begitu? Kamu bilang sama saya. Udahlah, Pak. Pokoknya saya mau berhenti. Nggak bisa.
Saya nggak izinin kamu untuk berhenti, oke? Wah, Bapak nggak bisa dong, Pak, nahan saya seenaknya. Lagian Bapak emang nggak malu, apa? Saya tuh cuma tukang dodol, Pak, nggak lebih tukang dodol. Bapak nggak malu punya sekretaris tukang dodol? Cukup Cindy aja, Pak, yang hina saya. Jangan orang lain, Pak. Makasih. Aku memang bete. Dan kamu tahu bete sama siapa? Sama kamu. Karena kamu sudah menghina Ipe. Apa sih maksud kamu? Oh, jadi si tukang dodol itu ngadu ya sama kamu? Tukang dodol itu punya nama. Namanya Ipe. Ngapain sih kamu belain dia? Emang dia pacar kamu? Bukan kan? Iya. Dia pacar aku. Aku sayang dan cinta sama Ipe. Oke? Jadi aku nggak rela siapapun menghina dia termasuk kamu. Jadi kamu beneran pacaran sama dia? Kamu tuh gila ya, Pan? Justru aku gila kalau aku nggak pacaran sama perempuan kayak Ipe. Jadi aku ingetin sama kamu, jangan ganggu apalagi sampai menghina Ipe. Ngerti kamu? Ipe. Bapak ngapain kesini, Pak? Percuma lagi, Pak, mau ngebujuk saya juga. Apapun alasannya, saya nggak bakal mau jadi sekretaris lagi. Ya. Ipe, saya harap kamu nggak dengerin omongan Cindy. Siapapun kamu, saya cuma lihat pekerjaan kamu. Dan di sini saya lihat pekerjaan kamu bagus. Kamu sangat membantu di pekerjaan saya. Aduh, Pak, saya kan udah bilang deh tadi, Pak. Apapun alasannya juga saya nggak mau jadi sekretaris. Ipe. Nggak usah, Pak Ipan. Biarin ntar ini aja nasehatin ya. Baik, Bu. Saya ngerti. Kalau gitu saya permisi, Bu. Yang sabar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gue harus nunjukin kalau gue peduli sama Ipe. Gue bantuin aja dia jualan dodol. Bentar. Benarkah kau mencintaiku dengan ketulusan adanya? Benarkah kau sayang padaku dengan aku seperti ini? Dan bila itu benar bagimu, buktikanlah semua rasamu. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepadaku. Aku pun ingin tahu sampai di mana kau mencintaku. Kau harus bisa buktikan rasa cintamu kepadaku. Aku pun ingin tahu sampai di mana kau mencintaku. Selamat siang. Sri. Selamat siang, Pak. Apa kabar kamu? Baik saya, Pak. Pak Ivan ada perlu apa kesini? Atau mau ketemu siapa gitu, Pak? Enggak. Saya mau ketemu siapa saja yang beli dodol saya. Beli dodol, Pak.
Iya. Bapak jual dodol? Ya, gitulah Sri. Sekarang saya punya usaha sampingan. Iya. Kecil-kecilan lah, saya jual dodol. Oh gitu. Ini dodol asli Betawi. Oh gitu ya Pak, ya. Satu packnya 10.000, kalau beli 5 gratis 1. Ini kebetulan saya yang bikin loh. Oh iya Pak. Wah, saya coba satu dulu ya Pak ya. Oh, boleh. Maaf Pak, kemarin saya banyak kerjaan. Ini uangnya Baik, Pak, Saya silahkan. usahakan. Waduh. Terima kasih banget nih Sri. Iya sama-sama Pak. Wih Iva, ngapain lo kesini ya? Mau nostalgia? Masa lo kan udah habis. Karir lo juga udah hancur. Kita lihat aja siapa yang kedepannya karirnya hancur. Oke? Wih, apaan nih? Dodol asli Betawi. Sekarang lo jualan dodol. Kalau lo nggak beli, balikin. Ini punya Sri. Gue beli semuanya. Gue borong. Berapa sih? Oke, silakan. Kalau mau borong semuanya 200.000. 200.000. Ambil sama kembaliannya. Sorry, ini bukan kembalian. Ini duit lu kelebihan. Udah. Ambil aja. Gak usah gengsi. Gue tahu lo lagi butuh duit kan. Sampai jualan dodol kayak gini. Udah puas lo nyelain gue. Gue gak suka makan dodol. Bikin perut gue sakit sama gigi gue lengket. Gue gak suka gue bikin dodol susah-susah gak dihargain sama orang. Lu emang benar-benar keterlaluan. Nih, duit lu. Gue gak butuh. Dasar tukang dodol. Lebih dari 300 sekolah pilihan, lebih dari 6.500 siswa telah mengikuti audisi dan workshopnya. Dan 50 sekolah pilihan dari Jabodetabek siap bersaing di Jakarta. Liga Bintang Juara. Segera di GTV. Kabupaten Kendal. Piye kabar? Siapkan energi kalian. I Love RCTI siap mengguncang Kendal. Banyak keseruan lainnya yang benar-benar baru dan siap bikin kamu makin love sama RCTI. Sabtu, 8 Agustus, setengah 10 malam, live di RCTI. Hello guys, welcome to OK Chef. Kita akan bermain Wheel of Fortune, di mana Wheel of Fortune tersebut mempunyai aneka ragam daripada protein hewani. Kalian akan mengolah 3 hidangan yang akan disajikan makan tengah. Waktu kalian 60 menit dimulai dari sekarang. Saksikan OK Chef. Spesial HUT RCTI 37. Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku dan dunia racing. Lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang, mas intannya terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang lara, merintih dan berdoa. Ya. Pan. Ini duit hasil jualan hari ini. Alhamdulillahnya semua laku. Alhamdulillah. Makasih ya. Tong udah bantuin Nya ngelakuin jualan dodol. Gak apa-apanya, sama-sama. Dulunya juga banyak bantuin Ivan. Bapak ngapain sih pakai gitu segala? Percuma kali, saya tuh nggak bakal mau jadi sekretaris, Pak. Bapak mau nyembah-nyembah, mau ikut jualan dodol juga percuma. Saya nggak mau jadi sekretaris Bapak.
gitu dong. Mestinya lo terima kasih. Dia udah ngebantuin kita. Ya iyalah bantuinnya, orang ada maunya. Pokoknya Nya, Ipe nggak mau jadi sekretaris. Ngapain jadi sekretaris cuma buat dihina doang. Pernah nggak saya menghina kamu? Enggak kan? Jadi ngapain kamu dengerin omongan Cindy dan orang lain? Saya memang pengen kamu jadi sekretaris saya. Tapi kalau kamu nggak bisa, saya juga nggak bisa maksa. Saya pamitnya. Assalamualaikum. Gue heran sama lu, Pe. Kenapa sih lu gak bisa lihat sikapnya si Ipan? Dia baik sama lu. Dia juga mau ngelakuin apa aja buat lu. Tapi lu kok malah nutup mata. Lu gak mau nganggap dia. Dari kampung ya, Neng? Emangnya orang bawa kardus pasti dari kampung apa? Pak Ivan, Udah laku berapa dodolnya? seharian ini baru laku 5. Oh ya? Dikit banget dong. Pasti ada yang salah sama kamu. Jualannya kurang semangat kali. Orang dodolnya enak masa nggak laku? Enak aja dibilang gak semangat. Udah deh Pak, daripada Bapak sini cuma ngeledekin saya aja, mending Bapak pergi. Segitu galaknya kamu? Jangan-jangan lagi PMS? Ya? Sorry. Kamu masih akan terima saya jadi pegawai kamu nggak? Emangnya Bapak udah gak jadi manajer lagi? Bapak dipecat lagi ya? Nggak. Saya kurang menikmati pekerjaan baru saya. Setelah saya pikir-pikir, saya lebih suka bikin dan jualan dodol daripada jadi manajer kantoran. Kamu masih mau terima saya kan? Masih mau kan terima saya jadi pegawai kamu? Oh, pegawai. Kira jadi pacar saya, Pak. Dari mana kamu tahu pikiran saya? Belajar di mana kamu baca pikiran? Atau jangan-jangan dari pelatihan yang waktu itu kamu ikutin? Iya. Emangnya Bapak beneran mau jadi pacar saya, Pak? Iya dong. Emangnya Junet aja yang suka sama kamu? Aku tak kuasa saat di depanmu. Sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak. Yuk, kita jualan lagi. Bagaimana caranya? Pada belum laku. Ye, malah bengong. Udah sore, nanti malah nggak ada yang beli. Yuk. Ayo. Ardi, ngapain lu bawa-bawa kardus? Kayak orang kampung. Gue dipecat sama Pak John. Puas loh. Iya, kita emang puas. Udah deh, Van, kita cabut aja yuk jualan dodol daripada ngeliatin orang kampung bawa kardus. Tak kuasa.